Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kita bisa dipertemukan di majelis ilmu, majelis yang Allah muliakan, di mana merupakan taman-taman surga di muka bumi adalah majelis ilmu, majelis zikir, serta turun-turunkannya rahmat kepada orang-orang yang berkumpul di masjid untuk sama-sama berzikir, mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah, serta malaikat meletakkan sayapnya ridho terhadap apa yang mereka lakukan, dan makhluk-makhluk termasuk ikan di lautan juga memberikan ampun bagi orang yang mencari ilmu. Dan Rasulullah SAW menyamakan orang yang mencari ilmu itu dengan orang yang berjihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi kana fisabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, dia seakan-akan berada di jalan Allah, berjalan di jalan Allah sampai dia kembali. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Rasul kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat, serta umatnya sampai akhir zaman, dan insya Allah kita terus amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita di berkaitan dengan sirah yang sebelumnya kita sudah membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan, yang sekarang kita akan bahaslah Khalifah Ali bin Abi Thalib yang bersumber dari kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah Al-Mujazid di Tarikh Khilafah Ar-Rasyidah yang ditulis oleh Syekh Ramadan Murti. Semoga Allah limpahkan karunia kepada para ulama yang telah menulis kitab kitab-kitab yang bisa menjadi manfaatnya untuk takwa kita kepada Allah. Wasalluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah yang keempat setelah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Dan seperti kita ketahui, keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu banyak sekali dan sudah sering kita dengar ya. Beliau adalah merupakan orang dari golongan anak-anak ya, sudah masuk Islam di awal-awal dan menjadi pembela Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah hijrah, beliau itu siap untuk menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya. Ini adalah pengorbanan yang kesiapan untuk, ya itu istilahnya siap untuk mati gitu ya. Jadi mengutamakan Rasulullah SAW dan beliau siap untuk mati untuk menggantikan tempat tidurnya. Padahal pada saat itu kaum Quraisy sudah melakukan rencana untuk membunuh Rasulullah SAW ya, karena ini Rasulullah mau hijrah nih, sahabat sudah hijrah semua, sementara tinggal Rasulullah hanya dengan Abu Bakar yang beberapa sahabat. Jadi mereka mengincar akan membunuh, dan Ali bin Abi Thalib bersedia siap untuk menggantikan tempat tidur. Dan Allah menakdirkan ternyata kan sahabat Ali itu tidak dibunuh, hanya dipukul saja katanya dalam syirah itu oleh Abu Jahal ya. Dan beliau juga hijrahnya sendiri ya, karena kan yang lain sudah pada hijrahnya sendiri ke Yathrib itu. Hanya karena Rasulullah itu berputar-putar dulu dengan Abu Bakar, sehingga Ali radhiyallahu anhu itu lebih duluan sampai ke Kuba ya. Begitu juga dalam peperangan, beliau adalah salah satu panglima perang, pemegang panji pasukan muslim yang gagah berani ya. Dan beliau adalah seorang yang dipilih sebagai pimpinan perang ketika mengalahkan kaum Yahudi ya di Khaybar. Di kaum muslim itu di salah satu batnya Khaybar itu tidak bisa pernah berhasil berkali-kali, sudah berganti-ganti pimpinan. Dan Rasulullah bersabda bahwa dia akan dipilih seorang pimpinan yang baik ya, yang terbaik. Nah, akhirnya ternyata yang dipilih adalah Ali. Padahal pada saat itu sahabat Ali sedang sakit mata ya, tapi beliau disembuhkan Rasulullah dan memimpin sehingga berhasil membuka Khaybar.
Dan di masa-masa selanjutnya juga tidak hanya di masa beliau, juga di masa Rasulullah merupakan salah satu sekretaris ya yang menulis ya, karena pada saat itu kita tahu bahwa di zaman zaman Rasulullah itu orang-orang Arab itu sedikit sekali yang bisa baca tulis. Jadi mereka tuh budaya lisan ya, jadi langsung lisan ya, syair dan itu kan disampaikan, bisa didengar, terus berkali-kali, terus diucapkan lagi, gitu, dihafal. Sementara yang menulis itu sedikit ya. Salah satu yang sedikit itu adalah Ali radhiyallahu anhu, yaitu seorang yang terpelajar ya pada saat, dan menjadi sekretaris wahyu dan menuliskan wahyu-wahyu Rasulullah yang diturunkan, karena pada saat itu Rasulullah memerintahkan untuk menuliskan Al-Quran yang turun, tapi melarang hadis gitu ya. Jadi hadis kalau Rasulullah jangan ditulis dulu waktu awal-awal itu, karena khawatir tercampur, nanti ini mana hadis, mana ini dari wahyu Rasulullah dari Allah, mana ini perkataan Rasulullah. Jadi di awal-awal itu tidak boleh ditulis kalau kecuali hanya Al-Quran saja, sehingga Al-Quran itu terjaga. Dan beliau memang ada salah satu yang kontroversi berkaitan dengan pemahaman dari kaum muslimin ya, ketika di Ghadir Qum ya. Pada saat itu kan disebutkan bahwa Rasulullah adalah, kalau aku maula ya Ali juga maula gitu ya, sebagai pimpinan. Ini orang-orang Syiah menganggap bahwa ini adalah tanda bahwa ini pimpinan, selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib ya. Tapi kalau kaum mayoritas jumhur ya, ahli sunnah wal jamaah itu menganggap itu sebagai suatu pujian, sebagai suatu pujian kepada sahabat. Karena di lain waktu juga Rasulullah sering memuji kepada Umar ya, kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, sebagai beliau adalah sebagai aminnya umat ya, pimpinnya umat, kepada Abu Bakar Siddiq, kepada Utsman bin Affan. Jadi sering Rasul juga memberikan pujian-pujian ya, ataupun pemberian gelar-gelar yang baik gitu. Ini juga salah satu yang akhirnya memunculkan Syiah. Dan ketika di zaman khalifah, 3 khalifah ya di awal itu sahabat Ali juga melakukan baiat ya, mengakui kepemimpinannya daripada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Beliau melakukan salah satu penasehat utama dari 3 khalifah itu. Bahkan di zaman Umar itu sangat terkenal ya. Jadi sering melakukan jadi majlis syuru'nya lah, kalau sekarang majlis syuru'nya. Jadi merupakan majelis yang menjadikan elitnya yang sering memberikan saran-saran gitu. Nah ini kan di kitab ini juga menunjukkan bahwa ini tidak ada indikasi atau kata-kata yang menolak dari langsung ya dari sahabat Ali radhiyallahu anhu bahwa dia itu tidak setuju terhadap khalifah setelah Rasulullah ya, yang harusnya ke dia gitu kan, yang dia tetap aja mengikuti beliau itu mengikuti pemimpinan dari 3 khalifah tersebut ya. Bahkan sebelumnya kan di zaman Utsman juga beliau memberikan saran pada Utsman untuk jangan sampai terjadinya pengangkatan dari kerabat-kerabatnya. Bahkan ketika pengepungan itu, anak beliau itu Hasan dan Husain itu menjaga rumah dari sahabat Utsman bin Affan. Jadi ini menunjukkan bahwa beliau mengikuti ya, taat terhadap para khalifah, 3 khalifah sebelumnya. Nah setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, ini keadaan tuh tidak semakin membaik gitu ya. Jadi di sini fitnah itu mulailah terbuka. Dan orang-orang di Madinah pada saat itu melihat bahwa yang paling layak, paling mampu untuk menjabat khalifah setelah wafatnya atau terbunuhnya Utsman bin Affan adalah Ali radhiyallahu anhu. Ya, sehingga mereka bersepakat untuk membaiat Ali ya, untuk menjadi khalifah gitu. Dan akhirnya disepakati oleh para ahli Madinah karena kan bentuk penjabatan khalifah ini tidak ngumpul semua orang muslim yang di daerah-daerah seperti di Syam ya, di Irak, di Mesir, enggak. Kalau sekarang mungkin ada kumpul dulu dari berbagai daerah. Ini yang menjadikan landasannya adalah Madinah gitu ya. Ini yang dilakukan juga sebelumnya. Ketika Abu Bakar dipilih juga yang berkumpul hanya orang yang di Madinah sebagai elitnya itu ya, ahlu adli wal akdi ya kalau bahasa ada siasat politiknya itu. Ketika Umar bin Khattab juga orang yang di Madinah, Utsman bin Affan juga sama orang yang di Madinah.
Dan ini juga disepakati, artinya didiamkan oleh secara ini oleh para sahabat, disetujui, termasuk Ali radhiyallahu anhu. Nah, hanya pada masa inilah ada perbedaan, ya. Ada penentangan. Kenapa sih orang Madinah aja yang menetapkan khalifah itu? Dan Ali radhiyallahu anhu ditetapkan, ya, jadi pada tahun 656 ya, Masehi atau 35 Hijriah. Dan beliau ditetapkan jadi khalifah, dan hampir jumhur mayoritas kaum muslimin juga mengikutinya. Dan disinilah mulai ada muncul tuntutan, ya, tuntutan dari para sahabat bahwa salah satu prioritas pertama setelah Ali menjadi khalifah adalah bagaimana menuntut balas terhadap para pemberontak yang membunuh Utsman bin Affan, yang membunuh khalifah ketiga itu. Dan ini sangat kencang tuntutannya itu. Di antara tuntutan itu adalah para sahabat, inilah juga bin Awam, Abdullah, Tolha bin Ubaidillah, dan Aisyah, ya, Aisyah radhiyallahu anha. Ini beliau adalah dari dengan penduduk Bashrah, ya, Bashrah itu kan di Irak kalau sekarang, ya. Itu menginginkan secepatnya untuk dilakukan tuntutan balas kisos ini. Nah, ini juga terjadi karena ini kan terjadi perbuatan yang sangat sangat biadab, ya, kriminal. Untuk masalah kisos pembunuhan terhadap masyarakat biasa saja itu sudah sangat besar dosanya, apalagi yang dibunuh ini adalah khalifah, pimpinan, ya, yang memimpin kaum muslimin, dan mereka menginginkan secepatnya. Tapi di sini ada perbedaan ijtihad. Nah, Khalifah Ali setelah dipimpin itu beliau merencanakan atau menyusun yang tergesa-gesa dulu. Jadi menstabilkan negara dulu, mematangkan rencana dulu sehingga ketika terjadi pembunuhan ini, kisos ini bisa dengan, kalau bahasa ininya dengan cara yang terbaik, ya. Karena apa? Karena orang yang membunuh ini juga bukan orang sembarangan, ya. Di sini orang-orang Mesir dan orang-orang yang dari berbagai daerah, dan mereka dengan cepat-cepat juga membaiat Ali, gitu ya, membaiat sahabat Ali. Sehingga di sini kalau terjadi ini bisa jadi perang saudara, ya, dan mungkin akan terjadi pembunuhan. Nah, hanya ketika terjadinya perbedaan pendapat ini, sahabat Ali pada saat itu didukung oleh Kufah, di salah satu daerah di Irak juga, Kufah. Nah, sedangkan kalau tiga orang tadi, ya, Aisyah, Tolha bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam itu didukung oleh Bashrah. Akhirnya terjadilah dari pendukung Khalifah Ali itu kan mendatangi ke Kufah, ke Bashrah tapi di sini bukan untuk perang sebetulnya, jadi untuk melakukan perundingan dulu, ya, islah. Nah, akhirnya mereka berdiskusi, berargumentasi, dan ternyata orang-orang dari Bashrah itu akhirnya menyetujui rencana dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, bahwa perencanaannya tidak langsung selama tergesa-gesa, tapi melakukan cara-cara yang teratur, ya, dibereskan dulu masa kenegaraan, terus melakukan rencana yang tidak gegabah lah bahasa ininya, gitu. Nah, udah disepakati. Tapi ternyata di sini kita tahu bahwa pada saat itu banyak sekali orang-orang yang masuk Islam atau baru masuk Islam. Begitu juga orang yang masuk Islam dengan keinginan untuk menghancurkan Islam itu sendiri dari dalam. Dan ini membuat mereka itu yang mengongkori fitnah itu, sama seperti kasusnya adalah ketika pembunuhan pada khalifah ketiga. Yang kedua, ketidakpuasan dari masyarakat muslim itu terhadap khalifah, dan ini dikompori lah, kalau bahasa sekarang istilahnya provokator, gitu ya, provokator yang memberikan perkataan palsu, menjelek-jelekkan, mengadu domba, seperti sekarang, ya, kalau kita lihat di di medsos, gitu ya. Kalau ada perbedaan pendapat antara ustadz atau antara ulama, itu kan ada yang langsung menjelek-jelekan, menginikan, ya, padahal dia sendiri mungkin
orang yang bukan orang Islam bahkan gitu. Yang itu yang mengini, padahal perbedaan pendapat itu sesuatu yang wajar dengan berdasarkan dalil-dalil, tapi orang yang mengomporinya itu bahkan membuat menjelek-jelekan antara dua golongan atau dua ormas gitu, atau beberapa ormas yang terjadinya perbedaan pendapat. Ini sering terjadi, kita bisa melihat kalau kita terpancing kan bisa emosi gitu kan, oh ini ustadz kita atau ulama kita digitu-gituin, padahal yang menggitu kan bukan pengikut ulama ini, itu adalah orang-orang yang mengadu domba. Di sini disebutkan dalam beberapa kitab ya, salah satu yang orang-orangnya adalah Al-Ashtar An-Nakha'i wa Suraih bin Aufa wa Abdullah bin Sabah. Karena Abdullah bin Sabah itu masuk lagi ya, sebelumnya kan di zaman pembunuhan Utsman juga salah satu yang ngompor-ngompori gitu ya. Terus Salim bin Sa'labah wal Gulam bin Haisam. Nah ini bukan orang-orang sahabat utama sebetulnya. Ini orang-orang yang masuk Islam di akhir-akhir ya, bukan zaman Rasulullah, dan ini mengompori. Ketika dua pasukan ini sudah hampir perang dan sudah disepakati islah, damai, tidak jadi perangnya. Nah ini mereka bersepakat, bersekongkol untuk mengadu domba. Yang disebutkan di sini ada 2.000 orang yang menyerang ke masing-masing pihak. Ya, ke pihak Ali bin Abi Thalib dari Kufah dan kepada Basrah, dan dilakukan pada malam hari, sehingga orang-orang Basrah ya itu merasa bahwa ini orang-orang Kufah yang menyerang. Orang-orang Kufah merasa bahwa orang-orang Basrah. Akhirnya di waktu malam itu terjadilah perang yang disebut sekarang dengan perang Jamal, perang unta. Jadi ketika berperang perang itu mereka ya terjadinya adu domba. Tapi ketika orang-orang dari Basrah dengan orang Kufah yang ketemunya itu orang kenal gitu ya, disebutkan dalam ini, itu mereka terjadi perang. Oh ini sahabat itu ya. Tapi ketika yang tidak kenal, tapi kalau mereka membela Ali, ini membela Aisyah dan membela Tolha, jadi perang. Dan ini ribuan orang yang meninggal. Dan akhirnya orang-orang dari Basrah itu kalah ya dalam peperangan itu. Bahkan di sini sahabat Tolha kan meninggal ya, dan siapa yang membunuhnya juga tidak jelas ini. Ya, bisa jadi orang-orang tadi ya, bukan jadi pasukan Kufah. Jadi kalau sudah terjadinya fitnah peperangan ini, banyak orang yang bermain di keruh ya. Dia perang saudara lah bahasa ininya ya, antara muslim. Dan ketika ini sampai Aisyah itu jatuh dari untanya gitu ya, ketika dalam peperangan ini. Tapi orang-orang para sahabat dari dua pihak ini kan, atau dari pihak yang lawannya sendiri, tetap menghormati Aisyah. Jadi tidak menawan di sana kan. Dan akhirnya dari Basrah itu kalah, dan mereka akhirnya kan mengikuti apa yang diinginkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tapi ternyata ini bukan pemberontakan ya, bukan pemberontakan yang disebutkan pemberontakan pertama ya. Pemberontakan selanjutnya pemberontakan yang lebih besar. Ya, ketika Ali kembali ke Kufah, ternyata Muawiyah ini adalah merupakan saudara dari Utsman bin Affan ya, dari Bani Umayyah, Bani yang paling kuat pada saat itu di Mekah. Itu juga sama, menuntut hal yang sama, dan beliau itu adalah menguasai Syam, kalau sekarang kan Suriah, merupakan provinsi yang paling kaya pada saat itu ya kan. Kalau di sana Syam itu kan tadinya adalah permata daerah Mediterania yang disebutnya Laut Mediterania, yang dikuasai oleh Romawi dan dibuka atau ditaklukkan oleh kaum muslimin ketika perang Yarmuk. Nah, dengan kekayaan yang besar, dengan pengikut yang besar, Muawiyah itu menuntut hal yang sama dengan yang dituntutkan oleh 3 orang sahabat sebelumnya, yaitu untuk secepatnya melakukan kisos. Bahkan dia itu adalah keponakan ya, kalau bahasa ini kan anak paman ya, merupakan keponakan dari, kalau di urutan ya, Utsman bin Affan, dan dia merasa berhak sebagai ahli untuk melakukan kisos ya terhadap para pembunuh Utsman bin Affan. Nah, ini hal yang sama yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib juga istihadnya gitu ya, bahwa perlu ada penanganan dan rencana tindakan yang tepat, tidak hanya langsung ini. Karena Muawiyah merasa kuat, dia tetap tidak mau ya tunduk kepada perintah khalifah. Bahkan
Muawiyah menggugat kembali, ya, yang sebelumnya tidak pernah digugat, bahwa kenapa sih yang menentukan khalifah itu hanya orang-orang Madinah, gitu kan? Padahal sekarang para sahabat sudah menyebar di luar Madinah, termasuk beliau kan, beliau juga adalah sahabat, karena beliau adalah salah satu juga penulis wahyu Rasulullah SAW, gitu. Nah, gugatan ini yang sebelumnya tidak pernah digugat. Jadi kalau sekarang sahabat sudah menyebar nih di luar Madinah, kenapa sih yang menentukan khalifah itu adalah hanya orang Madinah? Harusnya semua daerah-daerah itu jadi wakil, menjadi ini. Tapi kita ketahui bahwa ini salah jumhur sudah disepakati. Jadi tetap saja jatuhnya lah pemberontakan. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib dengan para khalifah Ali, ya, dengan pasukannya, ya, menyerbu ke Syam, dan terjadilah perangan di Siffin. Ya, perangan di Siffin itu ini waktunya lama, tapi sambil di sana juga terjadi negosiasi. Artinya mengirim utusan untuk mengislah, karena tetap, ya, dalam peperangan kaum muslim itu diutamakan itu adalah penyelesaian secara diplomatis, secara perundingan berkali-kali tapi tidak berhasil. Ya, bahkan di sini ada beberapa bulan, ya, disebutkan. Ketika terjadi, akhirnya tidak terjadi deadlock lah, masing-masing menetapkan pada prinsipnya. Muawiyah menggugat kepemimpinan Ali dan menginginkan kisos secepatnya pada pembunuh Utsman, sedangkan Khalifah Ali sudah menetapkan bahwa khalifah adalah yang sah, sudah ditetapkan, dan menetapkan rencana untuk kisos itu adalah sesuai dengan kewenangan dari pemerintah, ya. Akhirnya terjadi perang besar di Siffin, dan perang itu seimbang sampai akhirnya mulai terdesak Muawiyah. Nah, salah satu panglima di Muawiyah itulah Amr bin As, merupakan seorang diplomat, seorang yang cerdik lah, itu bahasa ini, ya, diplomat, bahkan panglima yang cerdik yang menaklukkan Mesir, mengusulkan ketika sudah udah mulai terdesak, sudah kita tahkim aja, gitu kan, ya, angkat Al-Quran itu ditombak, gitu, ya, jadi untuk menunjukkan kembali kepada Al-Quran, kan, karena kalau jadi perbedaan, ya, kembali ke Quran. Akhirnya diangkat tombak itu, Quran itu di atas tombak itu. Nah, pasukan dari Ali bin Abi Thalib ini terjadi terpecah belah mensikapi ini. Padahal itu mau menang, gitu, ya. Wah, kan sebagian ini mah kita memang betul, kita harus kembali pada Al-Quran kalau jadi perselisihan. Tapi sebagian, ini mah hilah, ini mah taktik, ya, tipu daya. Sebenarnya sebagai seorang khalifah yang cerdas, Ali bin Abi Thalib itu sudah memahami ini adalah taktik, ya, merupakan tipu daya, sehingga beliau itu lebih cenderung pada ini tipu daya, nipu lah, sudah terdesak, gitu. Nah, tapi karena mayoritas itu menganggap untuk tahkim, akhirnya beliau menetapkan untuk tahkim. Terjadilah arbitrase atau tahkim, ya, Pak, usahakan ahli hakami ahli, ya. Jadi tahkim itu adalah kita memutus, kalau perselisihan itu ada hakim dari dua sisi, ya, dan itu untuk mengambil keputusan. Nah, karena di sini tidak ada kodinya, beda dengan kodi. Kalau kodi itu kan hakim, dia pemerintah, ada yang berselisih si A dan si B, gitu, ya, dia memutuskan perkara presiden si A si B. Nah, kalau ini masih A dengan si B itu berselisih, si A mengirim orang yang faqih, yang pintar masalah hukum, si B juga mengirim, dan ini terjadi arbitrase, itu tahkim, ya. Di sini dia berdiskusi dan siap mentaati keputusan dua orang tersebut. Itu bedanya dengan qadi dengan tahkim, gitu, ya. Yang diutus dari Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah Abu Musa al-Asy'ari, seorang cerdas, ya, soleh, ya, sangat soleh. Tapi dia bukan ahli siasat ternyata, kan, ya. Dan dari pihak Muawiyah adalah Amr bin As yang diutus. Akhirnya terjadilah tahkim, dan melihat bahwa ini belum diselesaikan, jadi gencatan senjata dulu, ya. Nanti kita di bulan Ramadan saja, kita ada pertemuan lagi di Jumatul Jandal, namanya Jumatul Jandal. Jadi ada gencatan senjata lah istilahnya, gencatan senjata. Jadi harus ditenangkan dulu, nanti kita akan pertemuan lagi di bulan Ramadan. Setelah itu mereka pada pulang. Di bulan Ramadan terjadilah tahkim di sana, dan setelah didiskusikan, akhirnya
kedua sahabat itu yang menjadikan utusan dari pihak Khalifah Ali dan Muawiyah bersepakat bahwa ini kepimpinan dua-duanya, karena akhirnya Muawiyah juga mengklaim pimpinannya, akhirnya dia sebagai pimpinan Syam, bahkan bisa hampir mengatakan dia juga pimpinan yang berhak gitu ya. Akhirnya ini pimpinan antara Syam dengan Khalifah ini harus diturunkan dan dikembalikan untuk memilih pimpinan kepada kaum muslimin. Nah, ketika ada tahkim ini, ternyata dari pihak Ali itu ada segolongan yang tidak setuju terhadap tahkim, ya, yaitu kaum Khawarij. Khawarij itu yang keluar dari barisan Ali. Khawarij itu Khoroja, ya, keluar dari ini, dan dia mengatakan bahwa ini tahkim pada manusia bukan pada Al-Quran. Padahal kita sudah menang gitu kan ya. Nah, ketika tahkim diputuskan bahwa dilepas dan dikembalikan kepada musyawarah, akhirnya ya sudah sepakat nih dua orang itu dan menyampaikan kepada para pendukung pada saat itu. Nah, ini disinilah dalam tanda kutip kelicikan ya, Amr bin As mempersilahkan kepada Musa al-Asy'ari untuk berbicara lebih dahulu. Nah, akhirnya Salis mewakili sebagai Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa saat ini pimpinan Ali bin Abi Thalib dilepaskan, ya, ditarik, ya, dicopot lah bahasa ininya, dicopot, tidak lagi menjadi khalifah, ya, dan dikembalikan kepada kaum muslimin. Nah, setelah itu Amr bin As menyampaikan, yaitu saya sama dengan Abu Musa al-Asy'ari, itu mencopot Muawiyah di kepemimpinan di Syam, ya. Tapi beliau itu kalimat keduanya adalah menetapkan kembali, ya, menetapkan Muawiyah sebagai khalifah. Nah, ini terjadi goncangan di para pendukung khususnya pendukung Ali bin Abi Thalib ini, bahwa ini tidak adil gitu kan. Ini terjadi kelicikan. Akhirnya yang mereka sepakat untuk mentaati itu tidak ditaati. Akhirnya arbitrase atau tahkim ini tidak selesai, ya, tidak menjadikan kata sepakat. Kenapa? Ya karena ini terjadi manipulasi lah gitu ya. Akhirnya masing-masing tidak menerima tahkim dan kembali ke Syam, yang ini kembali ke Kufah. Dan akhirnya sahabat Ali sudah mempersiapkan nih pasukan yang besar untuk perang lagi gitu ya dengan Muawiyah. Nah, ketika mau berangkat ke Syam, nah disinilah terjadi pemberontakan Khawarij yang tadi ya. Khawarij itu mereka lah tidak setuju terhadap Ali bin Abi Thalib, padahal dulunya adalah pendukung. Nah, inilah yang salah satu munculnya ekstremisme ya. Jadi sangat sangat ketat dan terjadi takfir, bahkan tidak hanya menyalahkan tapi mengkafirkan pada Ali bin Abi Thalib, sehingga mereka melakukan pemberontakan dan bahkan disebutkan membunuh orang, memperkosa wanita. Nah, ini menjadikan dilema dari sahabat Ali, ya, Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika akan menyerang ke Syam. Kalau menyerang ke Syam, ya, ke Muawiyah, di sini Kufah dan daerah-daerah yang dikuasai itu bisa direbut oleh Khawarij, ya, termasuk keluarga-keluarganya. Akhirnya tidak jadi, ya, terjadi perangan. Justru ya diselesaikan dulu Khawarij. Nah, Khawarij itu ternyata kan sudah banyak pengikutnya. Ini adalah kebanyakan orang-orang Baduy, ya, Arab-Arab Baduy yang keras ininya, bahkan mereka sangat ketat, ya. Jadi nyebutnya juga bahkan dosa besar kalau masalah itu. Kalau kerasan itu bahkan bisa menjadi kafir, bahkan dosa kecil juga yang kafir, sehingga pimpinan juga kalau melakukan dosa besar jadi dibunuh. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib konsentrasi memerangi Khawarij, ya, belum selesai. Nah, di sini pemberontakan tidak mudah diinikan. Ada salah seorang tokoh Khawarij, ya, Abdullah bin Mulzam, ya, Ibnu Mulzam. Inilah yang menikah kepada salah seorang wanita dari tokoh Khawarij yang terbunuh dalam peperangan dengan Ali bin Abi Thalib. Dia berjanji si perempuan itu boleh dekat dengan aku, tapi harus membunuh Ali. Nah, dia memang sama-sama satu ideologi, ya, menyalahkan pada Ali bin Abi Thalib. Akhirnya dia berencana untuk membunuh Ali, dan dilakukan pembunuhan itu di subuh, ketika Khalifah Ali mau berangkat ke masjid subuh-subuh, ya. Ini
ditebas dengan pedang, dan Ali bin Abi Thalib terluka ya, karena kan tidak siap-siap seperti sekarang para khalifah atau pimpinan atau presiden atau gubernur kan dikawal gitu kan ya. Kalau dulu kan nggak ada pengawalan, biasa aja seperti masyarakat biasa, keluar minta dibunuh ya. Dan ketika itu akhirnya terbunuh, dan Abdullah bin Muljam bisa ditangkap dan dikisos oleh Hasan. Nah, hanya kan ini semakin melebar pertentangan ini ketika Khalifah Ali itu terbunuh. Jadi semakin jurang dari pertentangan ini semakin besar, dan ini menjadi dimanfaatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bahwa ya dialah yang paling berhak ya untuk menginginkan. Kenapa? Sebelumnya kan dua tokoh yang bertentangan sama-sama kuat lah, sama-sama banyak pendukungnya. Ketika Khalifah Ali meninggal ya, dibunuh, dia merasa yang berhak untuk memimpin kaum muslimin ya. Jadi di sini juga nanti ada putranya Ali bin Abi Thalib adalah Hasan ya, yang meneruskan Khalifah Ali, dan para pendukung dari Ali bin Abi Thalib membaiat Hasan sebagai khalifah. Nah, hanya karena Hasan itu melihat bahwa ini akan terus peperangan, banyak korban, akhirnya beliau menyerahkan kekhalifahan ini kepada Muawiyah ya. Jadi itulah lebih baik bersatu aja ya, nggak apa-apa Muawiyah, nanti setelah Muawiyah barulah kita akan pilih khalifah secara musyawarah. Dan Muawiyah itu juga menyetujuinya, hanya nanti akan terjadi masalah kembali ketika Muawiyah ingkar janji. Jadi akhirnya dia mewariskan kekhalifahannya itu kepada anaknya, dan disinilah pernyataan khalifah itu jadi seperti raja gitu ya, bukan lagi khalifah, karena kan sistem khalifah itu bukan sistem kerajaan yang turun temurun. Ada kitab ya, perbedaan antara khalifah dan baina khalifah wal mulk ya, perbedaan antara khalifahan dengan kerajaan. Dari sinilah turun Bani Umayyah itu dianggap sebagai bentuk kerajaan ya. Itulah yang menjadikan fitnah yang besar, dan kita melihat bahwa memang setiap waktu, setiap saat itu ada ujian, ada fitnah yang akan sampai kepada kaum muslimin. Itu berat ya, bagaimana beratnya para sahabat ketika mereka harus memilih berpihak kepada Aisyah, Thalha, Jubair atau kepada Ali, dan terus juga ketika terjadi pertentangan Ali dengan Muawiyah ya. Dan perselisihan ini bahkan tadi ya, awalnya kan masalah kepemimpinan siasah, tapi kesininya memunculkan perbedaan sampai pada masa akidah. Khawarij saja yang berkaitan dengan kepemimpinan itu sampai mengkafirkan, dan sampai terakhirnya muncul juga Syiah yang tadinya hanya menetapkan kepemimpinan bahkan membentuk akidah. Nah inilah yang menjadikan ujian ya bagi kaum muslimin, dan kita lihat zaman Rasulullah ujiannya seperti ini ya, bagaimana menghadapi kafir, disiksa, dibunuh, diusir gitu ya. Terus juga zaman Abu Bakar dengan kaum murtadnya yang ketika Rasulullah wafat mereka tidak mau bayar zakat, memerangi Abu Bakar gitu kan. Zaman Umar ketika ekspansi, bagaimana menghadapi Persia, ratusan ribu pasukan, menghadapi Romawi ya, yang sampai program itu ratusan ribu pasukan. Ujian di zaman Utsman ya juga sama, ada ujian-ujiannya, terjadi fitnah, mengangkatkan para pemimpin-pemimpin yang dari kerabatnya yang tidak adil. Nah zaman Khalifah Ali seperti itu. Jadi tiap saat, setiap waktu memang ada ujiannya, dan ujian itu adalah merupakan sunatullah ya. Jadi jangan sampai kita itu ujian zaman dulu, sekarang mah ujiannya beda lagi ya, pasti beda ya. Hanya kita yakini bahwa ujian-ujian yang Allah berikan kepada kaum muslimin itulah sesuai dengan kemampuannya. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi tidak mungkin Allah itu memberikan ujiannya ya pada makhluknya, adalah makhluk itu atau kaum muslimin itu adalah tidak mampu untuk mengatasi itu, ya pasti akan mampu. Dan sebagaimana kesepakatan jumhur ulama, yang benar itu adalah Ali bin Abi Thalib, sedangkan Muawiyah adalah bugot atau pemberontak, tapi tidak jatuh kepada kekafiran. Kalau ada yang sampai mengkafirkan itu kan berlebihan. Kalau bugot, pemberontakan itu hanya masuk pada dosa besar, dan Allah yang menentukan itu. Ya hisabnya kan Allah yang Maha tahu gitu. Jadi kita juga tidak berlebihan
untuk menghukumi ya kesalahan-kesalahan dari orang gitu ya, yang itu memang dosa besar, tidak menjatuhkan pada kekafiran, ya kita juga tidak bisa mencapnya sebagai kafir ya, seperti tadi orang Khawarij ya, pada Ali bin Abi Thalib berani mengkafirkan karena keputusannya dalam masalah tahkim, yaitu adalah gulu ya, berlebih-lebihan gitu kan ya. Atau misalkan dari pendukung Ali mengkafirkan para sahabat ya, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman ataupun Muawiyah juga dikafirkan. Nah, itu juga sangat berlebihan ya, gulu. Jadi kita bisa mengambil ibroh dari perjalanan ini bahwa masing-masing sekali lagi ada ujian-ujiannya, dan kita juga sekarang dihadapi pada ujian yang sama ya. Jadi Allah itu menciptakan khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya, untuk memberikan akan diuji dan siapakah yang paling baik amal-amalannya. Demikian bisa disampaikan dalam masa Khalifah Ali yang kurang lebih 5 tahun, yang memang terjadinya pergolakan-pergolakan dari dua perang besar tadi ya, dua pemberontakan, yang itu perang Jamal dan perang Siffin, ditambah setelah itu Khawarij yang melakukan pemberontakan, bahkan mentakfir ya, mengkafirkan kaum muslimin. Ini 3 berarti ya, 3 pemberontakan besar ini menjadikan ujian dari kaum muslimin. Tapi kita tahu bahwa ternyata setelah itu kaum muslimin juga tidak musnah, justru terus berkembang ya, tetap berjalan. Jadi ujian apapun, kita melihat bahwa kita dulu kaum muslimin di Indonesia juga dijajah dengan kaum Belanda ya, atau Jepang berpuluh-puluh tahun, beratus tahun, juga masih tetap bertahan kalau kita mempertahankan keimanan. Jadi ujian goncangan itu pasti akan ada. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita dan tetap memberikan petunjuk, dan kita yakini bahwa ujian apapun Allah akan sudah ditakar sesuai dengan takaran keimanan, kekuatan dari kaum muslimin. Demikian disampaikan. Barangkali ada beberapa menit untuk kita bisa diskusi ya, kalau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tentang kisah ini Abdullah bin Salam ya, itu kan sebetulnya keturunan Yahudi juga ya Pak Ustaz. Nah, dan waktu itu sempat mengkultuskan Ali karena ada kasus tentang Ali membakar orang-orang yang memberontak ketika itu ya, yang menganggap ada mengkultuskan Ali lah gitu. Nah, sehingga ada semacam pandangan bahwa kan yang menghukum membakar itu hanya Allah gitu. Jadi akhirnya menginikanlah Ali bin Abi Thalib. Ini kisahnya seperti apa ya itu? Kisah tentang memang kalau di sini tuh saya juga tidak terlalu persis ya kalau kisah itu. Hanya di sebelumnya kan itu sudah bahas bahwa Abdullah bin Sabah itu kan mencoba di Yaman dulu ya, di belakang orang Yaman, untuk mengkultuskan Ali dan menjelek-jelekan Utsman bin Affan. Nah, akhirnya kan tidak berhasil. Dia pindah ke Mesir. Ya kan, kemarin itu di Mesir itu dia berhasil untuk mengkultuskan Ali dan menjelek-jelekan Utsman bin Affan, karena pada saat itu orang-orang sedang tidak puas terhadap Utsman bin Affan gitu ya. Jadi Ali dikutuskan. Nah, ketika itu orang-orang dari Mesir itu kan menghasut untuk melakukan pemberontakan dan mengangkat Ali sebagai pimpinan. Tapi Ali justru menolaknya. Nah, kalau kasus membakar itu saya belum tahu ya kasusnya pembunuhan itu, Allah alam. Nah, kalau dalam ada hadis kan tidak boleh membakar orang, membakar binatang, karena yang berhak itu adalah Allah saja ya, seperti itu. Ya. Yang hanya kadang-kadang kalau seperti orang yang dalam peperangan, kadang-kadang kan seperti sekarang pakai bom ya. Bom itu kan sebetulnya kan bisa membakar gitu ya. Ya kalau kita lihat apalagi bom hidrogen tuh yang sekarang bom vakum itu kan bisa membakar atmosfer ya. Itu sebenarnya membakar ya. Kalau kita tidak kalau kafir menggunakan bom itu masa kita tidak makan bom gitu ya. Sementara bom itu sifatnya membakar gitu ya. Sampai ya hangus ya gitu kan, kalau misalkan dibom satu daerah atau tempat ataupun bangunan gitu.
Kalau kita sekarang misalkan udah tidak ini pakai batu aja gitu kan ya, kan tidak juga ini harus pakai pedang. Sementara kan peperangan ya memang berkembang seperti sama seperti kalau apa namanya dulu kan pakai panah api ya, pakai panah api itu kan sudah terkenal pada zaman itu adalah pakai panah api baik Romawi, Persia gitu ya. Kaum muslimin juga menggunakan panah api gitu. Ya mungkin bagaimana secara relevansi dari segi apa namanya hadis tersebut ya dengan dengan peperangan. Karena kalau peperangan itu memang kondisi-kondisi yang sangat apa namanya istilahnya spesifik ya. Karena Rasulullah SAW juga pernah menebangi pohon-pohon Taif kan ya, kayak gitu ya, seperti padahal kan tidak boleh menebang itu pada kondisi terpaksa ya mungkin bisa dilakukan ya. Karena apa itu kan memotong logistik gitu kan ya gitu. Sama seperti sekarang kan peperangan itu kan menghancurkan instalasi listrik misalkan ya. Padahal instalasi listrik itu kan memberikan suplai listrik ke sipil dan militer gitu kan. Tapi kalau misalkan tidak dibom instalasi listriknya, militer masih punya ini listrik ya. Tapi kalau dibom yang kena juga tidak hanya militer tapi sipil juga kena. Itu padam kota itu gitu ya, seperti itu. Ya mungkin bisa nanti dikaji lebih jauh tentang hal-hal tersebut berkaitan dengan hukum-hukum ya dalam peperangan yang memang tidak semua ada apakah kecuali lain ya. Karena seperti di sini Abdullah bin Muljam juga disebutkan di sini dalam kitab ini dikisos terus dibakar ini jasadnya itu Abdullah bin Muljam yang membunuh Khalifah Ali. Allah bisa saya belum bisa menjawab hal itu. Mangga lagi. Kalau melihat dalam Al-Quran kan memang di ayat "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah" ya, itu kan jelas memang yang menjadi uswah itu adalah Rasulullah gitu. Nah, bagaimana atau sejauh mana kita menjadikan para sahabat sebagai uswah juga gitu ya? Karena kan Rasul juga melarang kita mencela sahabat. Tapi kalau melihat dari kisah-kisah yang ada, seperti tadi bisa adanya perang Jamal gitu kan, bagaimana Aisyah dengan lebih ibu sambung dengan menantu gitu ya, berseteru gitu itu, sejauh mana kita bisa tetap objektif melihat bahwa mereka itu sahabat-sahabat mulia gitu di tengah berbagai kasus yang ada gitu. Itu seperti apa? Itu kan soalnya sudah ada jaminan dari Rasulullah ya, tetap mereka harus tidak boleh dicela gitu. Nah, jadi sejauh mana kita bisa mencontoh mereka gitu. Kemudian yang kedua, apakah sebetulnya Rasulullah sudah memprediksi gitu ya bahwa kedepannya itu, karena kan hanya Abu Bakar yang meninggalnya tidak dibunuh ya, ketiga khalifah itu kan semuanya dibunuh gitu. Apakah sudah ada prediksi dari Rasulullah bahwa ya sebegitu beratnya menjadi seorang khalifah gitu ya, karena memang akan berujung dengan hal seperti itu gitu. Itu saja dulu, jazakallah. Jadi kalau Rasulullah itu mengisi bahasanya. Jadi Allah memberikan wahyu ya bahwa ini akan terjadi seperti ini. Memang ada beberapa sabda Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa akan terjadi pertentangan itu. Ya, termasuk salah satunya adalah nanti kamu akan terbunuh oleh orang yang zalim gitu kan ya. Itu yang jadi interpretasi berbeda juga ya. Ketika itu bahwa Ammar bin Yasir itu masuk dalam pasukan Ali bin Abi Thalib dan usianya sudah sepuh ya, sudah 90 tahun gitu. Nah, ketika terjadi peperangan, beliau itu awalnya kan para pasukan dari Muawiyah itu tidak mau bunuh ya, karena bisa kesulitan tahu hadis itu. Tapi akhirnya kan lama kelamaan karena perang ya akhirnya kan terbunuh. Nah, ini kan diinterpretasikan bahwa yang membunuh itu Ali gitu. Kenapa? Ali yang ngebawa Ammar yang sudah sepuh ke peperangan gitu kan, ditawikan gitu. Padahal jelas yang membunuh itu pasukan Muawiyah.
Nah kalau kan kata logisnya, kalau gitu Hamzah itu yang membunuh Rasulullah gitu kan, karena Hamzah dibawa peperangan oleh Rasulullah. Itu kan apa takwil yang lemah sebetulnya. Ya terus juga tentang Tolha di sini Jubair ya, bahwa dulu nanti kamu akan saling membunuh. Sudah ada beberapa kasus atau misalkan tentang nanti Hasan akan menjadi menyatukan umat. Jadi Rasulullah itu sudah diberikan wahyu oleh Allah bahwa ini akan menjadi hal seperti itu. Memang sudah ada indikasi-indikasi hadis itu. Hanya kan mereka mungkin baru terjadi baru ada kesadaran. Nah, sikap kita dalam menghadapi sahabat, yang memang sahabat itu adalah kaum terbaiknya. Jadi khair itu adalah korni, ba'da korni, ba'da korni. Jadi kita memang sepakat bahwa sahabat itu adalah kaum sahabat terbaik. Terus yang kedua adalah nanti diberikan dengan hukumnya ada disebut dengan kaul sahabat atau mazhab sahabi dan usul fikih. Nah, kalau sahabat pas sahabi ini ataupun tadi ya sebagai rujukan, yang pertama adalah kalau sudah ijma. Kalau ijma itu disepakat, maka kalau sudah sepakat sahabat, maka itu bisa dipakai rujukan ijma. Seperti ketika Abu Bakar memerintahkan untuk memerangi orang yang bayar zakat, itu kan terjadi pertentangan antara sahabat. Tapi kan akhirnya sahabat sepakat, ya sudah sepakat bahwa ini adalah dalilnya. Akhirnya mereka sepakat bahwa orang yang membayar zakat tidak menolak membayar zakat itu bisa diperangi. Nah itu bisa dipakai hukum. Atau ketika membukukan Al-Quran, itulah ijma. Nah, adapun secara personal individu, nah itu di sini ada urutannya. Nanti ada kibar sahabat menjadikan ini, ada juga yang menengah, ada juga yang tidak dikenal. Nah, bagaimana kita mensikapinya? Itu bisa dipakai dalil, ya, ketika tidak ada dalam Al-Quran, As-Sunnah, ijma bisa dipakai dalil. Tapi kekuatannya tidak sekuat kalau bersama-sama. Karena antara sahabat juga ada perbedaan dalam masalah hukum fikih, kan sedang ada perbedaan. Nah, contohnya adalah seperti kasusnya inilah sekarang yang dulu tidak pernah dipakai ini. Contohnya tentang membayar fidyah bagi orang yang hamil dan menyusui. Ya. Para ulama 4 mazhab itu tidak memakai dalil itu. Mereka mengatakan bahwa orang yang hamil dan menyusui itu disamakan dengan sakit, berarti harus qada. Dan kalaupun dia ditambah dengan fidyah gitu kan, ada qada fidyah atau qada aja. Tapi kan kesini para ulama saat ini kontemporer justru pakai pendapat itu bahwa boleh pakai fidyah saja, karena ada kata-kata Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas tentang itu. Nah, jadi disebut qaul sahabi. Nah, qaul sahabi itu bisa dipakai, tapi tidak mutlak. Bahkan ada perbedaan dalam masalah waris, misalnya antara Umar dengan Abdullah bin Abbas ya, kalau ada satu perbedaan. Jadi ini dianggapnya sebagai sosok tokoh, gitu kan ya. Dan kita juga harus tetap menghormati dengan para sahabat. Walaupun memang ada disebutnya kesalahan-kesalahan, kasus-kasus Muawiyah. Bagaimana dengan kan ada orang yang menginikan bahwa kalau gitu hadis dari Muawiyah itu tidak boleh diterima gitu kan ya. Kalau Muawiyah sudah memberontak pada Ali. Kan ketika meriwayatkan hadis Muawiyah itu pada kondisi yang masih lurus, tidak ada pemberontakan. Nah itu kalau ahli sunnah jumhur, ahli sunnah wal jamaah itu tetap menerima hadis dari Muawiyah. Muawiyah dipandang sebagai melakukan kesalahan dalam masalah kepemimpinan zaman Ali ya. Kalau sebelumnya ketika beliau menjadi sekretaris wahyu Rasulullah mengeluarkan hadis itu tetap ya, tidak ekstrim ya, maka para sahabat tidak terima hadisnya kecuali ahli bait, kan ada yang ekstrim gitu ya dari Syiah. Nah itu tidak seperti itu, tetap memandangnya sebagai manusia memang beda dengan Rasulullah yang dibimbing wahyu. Para sahabat itu ada kesalahan ya, ada kelebihan walaupun mereka sudah dijamin masuk surga gitu. Seperti Utsman bin Affan kan ketika beliau mengimpakkan banyak harta ketika perang Tabuk kan, ya sudah gitu mah Utsman dijamin masuk surga, tidak akan ada yang mencelakainya gitu ya, perbuatan itu. Nah, tapi kan ketika terjadi ada tanda kutip nepotisme itu kan, para sahabat kan tetapnya mengkritik gitu kan, tapi tidak menjatuhkan kan. Tapi kalau yang berlebihan justru kan sampai membunuh, memberontak. Itu yang ekstrim ya, karena Islam itulah wasatiyah, tengah-tengah itu yang harus kita pegang, jangan sampai ekstrim gitu ya. Ekstrim memuja dan ekstrim juga menghujat, memaki, bahkan takfir, mengkafirkan. Ya, itu barangkali yang bisa disampaikan.
Jadi maksudnya ini bagaimana cara kita tetap objektif ya melihat mereka istri tadi kan dicontohkan seperti Aisyah dengan Ali saja betul gitu mereka memang muslim. Bagaimana biar kita tidak melihat masa sih ahli surga tapi ada begitunya gitu. Iya, betul. Karena istihadnya di sana kan perbedaan istihadnya. Aisyah, Tolha sama siapa? Jubair itu beristihad bahwa harus cepat dan pertama-tama menyelesaikan adalah mengkisos ini. Sementara Khalifah Ali ini kan perbaikan dulu, Khalifah itu distabilkan dulu gitu kan. Nah, seperti itu. Ini ada perbedaan dalam masalah istihadiyah, bukan masalah halal dan haram. Bukan berarti Khalifah Ali menentang kisos, bukan gitu kan. Nah, jadi di sini ada perbedaan dalam masalah istihadiyah. Hanya kan karena pada saat itu punya tentara, akhirnya kan perbedaan pendapat itu juga akhirnya ada yang mengompori itu. Ya akhirnya terjadi pertempuran. Jadi tidak hanya kalau ulama dengan ulama kan diskusi berbeda pendapat kan hanya diskusi kan, mungkin juga pendukungnya kalau sekarang di medsos gitu. Kalau masing-masing punya tentara terus ada yang mengompori, nah itu akhirnya perbedaan pendapat istihad itu bisa jadi perang saudara gitu. Yang di objektifnya di sana. Ya, kalau masalah hisabnya kan Allah ya yang Maha tahu dan kita tidak tidak mengetahuinya gitu. Bahkan mungkin berita-berita juga banyak yang bersimpang siur ya dan tarikh-tarikh karena dari saat itulah zaman fitnah itulah hadis itu diperketat. Kalau sebelumnya tidak ketat gitu kan. Karena banyak orang-orang yang meriwayatkan hadis mendiskusikan masing-masing musuhnya dan memuji pihaknya. Diperketat hadis itu. Ya, akhirnya salah satu yang disebut dengan ilmu riwayat itu lahir setelah ada zaman fitnah. Sebelumnya kan orang itu tidak terlalu ini. Udah kalau sahabat katakan ini Rasulullah percaya aja. Nah ketika sudah zaman fitnah ini banyak berseliweran hadis palsu yang perempuan. Seperti itu barangkali insyaallah kita akhiri acara ini dengan sama-sama berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan kabirin. Wazilah ya rabbana lakal hamdu wa syukru sultan. Wa nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina sakratul maut wa najatan min al-wa'fa'il hisab. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidana wa li masakhina wa li mu'allimina wa liman lahu haqqun wa man habka abatum sajmain. Allahumma inni as'aluka majdan sa'asku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.